kita beribadah kembali. Walaupun kita terpisah jarak tapi percaya dalam hadirat Tuhan kita gak terpisah jarak ataupun waktu. Dan pada pagi hari kita sama memuji, memuliakan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam pemazmur bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dan pada pagi hari ini kita mau sama-sama nyatakan bahwa kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah mazmur kita dan bagian kita. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. sumber kekuatan setiap kita dan kita percaya bahwa Dia bagian dalam hidup kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini, Allah sumber kuatku. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya
buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau Juru Selamatku Tuhan. Kaulah Bapa dan Kaulah Raja dalam hidupku. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
Apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kami tahu Tuhan rencana-Mu yang terbaik. Kami tahu Tuhan rencana-Mu yang paling indah Tuhan. Engkau gak akan pernah terlambat menolong setiap kami. Dan kami mau percaya Tuhan sama Engkau. Apapun yang terjadi Tuhan, harapan kami, iman kami teguh dalam Engkau Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Kami percaya Tuhan rancangan yang terbaik yang Kau sediakan. Rancangan yang penuh masa depan, yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Engkaulah harapan kami Tuhan. Janji-Mu yang kami pegang Tuhan, yang kami klaim dalam hidup kami. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan dengan iman, ku tahu
Kau setia, Kau mulia, oh Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hari ragu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
kesetiaan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, kami itu boleh menguatkan hati kami, itu boleh menguatkan hidup kami Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau yang gak pernah membiarkan setiap kami percaya ada kuasa dalam setiap penyembahan Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan, kami mau melanjutkan Tuhan ibadah kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu yang akan membawakan firman itu boleh merema dalam hati setiap kami boleh dikuatkan, kami boleh semakin diteguhkan lagi oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya? Saya berdoa perlindungan Tuhan senantiasa saudara boleh rasakan dalam kehidupan saudara-saudara. Mari kita siapkan hati untuk kembali mendengarkan berita firman yang saya percaya akan meneguhkan iman saudara-saudara. Boleh berdoa sekali lagi saudara bersama dengan saya? Tuhan Yesus, hamba berdoa, biar kiranya isi hatimu sebentar diungkapkan lewat hamba-Mu. Bukan isi hatinya, tetapi apa yang kau mau sampaikan kepada jemaat-Mu. Dan hamba berdoa, siapkan hati mereka dengan urapan Roh Kudus untuk mendengar dengan baik dan menyimpan isi hatimu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan semua doa ini. Amin. Saudara-saudara, saya mau mulai firman hari ini dengan membagikan terlebih dahulu konfirmasi Tuhan tentang firman yang saya digerakkan untuk menyampaikan kepada saudara-saudara. Hari Selasa kemarin, saudara, sebetulnya kita sedang membaca di pasal 26 dan 27 dari kitab Kisah Para Rasul. Tetapi entah kenapa ketika saya sedang membacanya, saya malah teringat dengan seorang tokoh yang disebut di pasal 18, yang bernama Apolos. Dan saya langsung digerakkan untuk mengambil kisah kehidupan dia dan menteladani apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dan saudara, saya bersyukur Tuhan tidak bekerja setengah-setengah. Tuhan mengatakan dia meneguhkan dengan 2-3 saksi, saudara. Dan saksi yang kedua langsung muncul. Setelah selesai membaca Alkitab, saudara, saya membuka WA saya. Dan karena sudah ada belasan grup di WA saya, saudara, saya memilih yang mana saya mau baca lebih dahulu. Nah, ada satu grup, itu jarang saya prioritaskan untuk saya baca pertama kali, saudara. Tapi entah kenapa ketika saya membuka WA saya, saudara, saya justru pergi ke grup tersebut. Dan ketika saya membuka di grup tersebut, saya terkejut, saudara. Teman saya memposting satu kata-kata mutiara yang sangat bagus sekali dan meneguhkan khotbah hari ini, saudara. Mari kita lihat postingan tersebut. Saudara, dikatakan, the world is mourning. The last role that you want to play is to be a busy spectator. Atau dalam bahasa Indonesianya, dunia sedang menduka, hal terakhir yang saudara mau lakukan adalah sibuk menjadi penonton. Ya, saudara. Dunia sedang berduka dengan pandemi COVID-19 ini, saudara. Dan saudara, ada ajakan, yuk jangan jadi penonton, saudara. Sibuk jadi penonton saja tidak ada gunanya sama sekali. Itulah sebabnya, mari kita mau teladani apa yang Apolos kerjakan. Dan apa yang Apolos kerjakan, saudara? Inilah tema firman Tuhan hari ini. Saya mau tampilkan tema tersebut, saudara. Boleh kita katakan sama-sama? Meneladani Apolos menjadi sangat berguna dimanapun berada. Tolong perhatikan sebentar foto yang saya tampilkan di sana, saudara. Saudara melihat ada 3 wanita muda yang berdiri di samping Jokowi, saudara. Saudara, 3 wanita muda ini contoh juga buat zaman sekarang bagaimana mereka mau menjadi orang yang sangat berguna. Karena saudara, 3 orang ini baru-baru ini mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan atau hero dalam acara Kick Andy karena mereka memperjuangkan sebuah bisnis bukan sekedar untuk mencari kekayaan. Tapi bagaimana bisnis ini bisa menolong wanita-wanita di NTT menjawab kebutuhan perjuangan mereka melawan kemiskinan. Ya, mari kita mau baca sekarang, saudara, ayat pengantar khotbah hari ini, saudara. Mari kita boleh membaca bersama-sama, saudara. Saya berikan aba-aba, 2, 3. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah
menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Amin. Saudara, kita melihat tokoh Apolos ini, dia sedang mau mengadakan sebuah perjalanan ke Akaya. Dan saudara, Akaya tentu sesuatu yang baru buat dia, saudara. Tapi saudara, tadi saudara baca bersama-sama dengan saya dikatakan, oleh kasih karunia Allah, setibanya ia di sana, ia menjadi orang yang sangat berguna. Itu yang Tuhan mau, saudara. Dimanapun kita berada, kita boleh menjadi orang yang sangat berguna. Apalagi kalau saudara seperti Apolos, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, berarti sudah menerima kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang artinya kemampuan yang berasal dari Allah, pasti akan memampukan saudara untuk menjadi sangat berguna juga. Mari saudara, dalam situasi seperti ini, saya mau mengajak saudara, biarlah kita menjadi seperti Tuhan Yesus mau, saudara. Menjadi orang yang sangat berguna. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, saudara, saya akan membagikan kepada saudara-saudara, ada 4 hal di Alkitab, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sangat berguna. Mari kita pelajarin bersama-sama, saudara, dan mari kita rindu melakukannya dengan baik. Hal yang pertama, saya tampilkan kepada saudara-saudara, saudara, kalau kita mau menjadi orang yang sangat berguna, marilah kita menjadi pembawa doa. Ya, betul saudara, menjadi pembawa doa. Saya percaya inilah hal yang tepat untuk kita lakukan saat ini. Mengapa tepat untuk kita lakukan, saudara? Sekarang kita bahas dulu, saudara. Mengapa kita berdoa? Kalau kita berdoa, alasan utamanya pasti kita membutuhkan Tuhan. Dan kita membutuhkan Tuhan karena apa, saudara? Karena ada hal yang di luar kemampuan kita. Ada hal yang di luar kendali kita, saudara. Saat ini, saudara, ada hal yang di luar kemampuan kita dalam mengatasi COVID-19 ini, saudara. Ada hal yang di luar kendali kita. Itulah sebabnya, mari kita berdoa, saudara. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan buat diri kita aja, saudara. Tapi mari kita berdoa buat petugas medis yang harus berada di garda depan, mengobati orang-orang yang terkena virus ini. Berdoa buat pemerintah dan orang-orang yang tersangkut dalam mengusahakan penyelesaian masalah ini. Dan yang tidak kalah penting, berdoa juga buat orang-orang yang terkena dampaknya. Walaupun mereka tidak terkena virus ini, tapi terkena dampaknya minimal secara ekonomi karena situasi ini, saudara. Dan saya percaya kita harus menjadi pembawa doa. Untuk membuktikannya, saudara, mari kita baca ayat pengantarnya, saudara. Firman Tuhan mengatakan seperti berikut. Yuk kita baca sama-sama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jelaskan, saudara-saudara. Yang pertama, kalau kita mau jadi sangat berguna, mari kita menjadi pembawa doa. Mari kita berdoa. Itulah sebabnya, saudara, kenapa saya mengajak saudara-saudara jemaat tiap jam 9 malam mengadakan doa bersama dengan keluarga. Karena ini bagian yang terpenting, saudara, dalam kita bergumul menghadapi virus ini, saudara. Apalagi dengan tidak bosan-bosannya, saya mau ingatkan janji Tuhan tentang doa, saudara. Saya yakin saudara udah tahu. Bahkan mungkin semua saudara yang dengarkan khotbah hari ini udah tahu. Tapi mari kita baca sekali lagi, saudara. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan apa, saudara? Yuk baca sama-sama. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Mari kita tidak jemu-jemu berdoa, saudara. Mungkin ada orang mengatakan begini, dan saya pernah mendengarnya, saudara. Doa itu untuk orang yang malas saja. Maaf, saudara, itu salah besar. Kalau memang benar, mengapa banyak orang yang malas juga tidak berdoa? Saudara, justru doa itu bukan buat orang yang malas. Doa itu membutuhkan sebuah perjuangan. Doa itu perlu usaha yang keras, saudara. Dan saya percaya juga, saudara, kalau saudara sungguh-sungguh berdoa, Tuhan akan memberikan hikmat untuk saudara melakukan tindakan-tindakan. Karena memang kita berharap sama Tuhan tidak berhenti sampai di doa. Tapi dimulai dengan doa, jangan lupa, saudara. Tapi akan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan iman yang berasal dari hikmat Tuhan sementara saudara berdoa. Makanya nomor 1, saya mau ingatkan kepada saudara-saudara.
Kalau kita mau menjadi sangat berguna, jadilah orang yang membawa doa. Dan saat ini sangat dibutuhkan untuk melihat kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Tapi itu baru nomor satu, saudara. Jangan berhenti sampai di sini, saudara. Apa hal yang kedua? Kalau saudara bilang, saya mau menjadi orang yang sangat berguna. Mari kita lihat hal yang kedua, saudara. Boleh katakan sama-sama dengan saya, saudara? Menjadi pembawa damai. Ya benar, saudara. Menjadi pembawa damai. Saudara, damai sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Makanya saudara, kalau saudara sedang mengikuti pembacaan Alkitab kita, ya, kita sudah mulai masuk kitab Roma. Dan dari Roma sampai dengan 12 kitab berikutnya, itu adalah 13 kitab yang ditulis atau dipercayakan Tuhan untuk ditulis oleh Rasul Paulus. Dan saya yakin saudara akan menemukan di setiap pasal yang paling awal, pasti ada ayat yang mengatakan seperti begini. Yuk katakan sama-sama dengan saya, saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mengapa Paulus mengatakan ini? Tentu karena Tuhan menyuruh dia, saudara. Dan mengapa Tuhan menyuruh Paulus untuk menulisnya? Karena kita semua membutuhkan, saudara. Kita membutuhkan damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera itulah yang berasal daripada Tuhan tentunya, yang bisa membuat kita punya ketenangan. Karena saudara, kalau kita nggak punya ketenangan dalam satu situasi yang berat yang sedang kita hadapi, saudara, kita bisa menyerah, kita bisa menjadi putus asa. Mari saudara, alami damai sejahtera daripada Tuhan. Banyak orang tidak mengalami damai sejahtera karena salah mencari, saudara. Mereka mungkin mencari di kekayaan, mereka mungkin mencari di hiburan. Bahkan yang salah adalah mereka mencari di obat-obatan terlarang atau di minuman-minuman keras. Semua itu tidak akan bisa memberikan damai yang sesungguhnya, saudara. Mari kita mau mengejar damai yang daripada Tuhan. Apalagi kalau saudara ingat ya, biasanya setiap Natal, saudara, kita membaca Yesaya yang berisi nubuat tujuan daripada kehadiran Yesus. Masih ingat, saudara? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin, saudara. Dia mau jadi rajanya damai. Artinya dia yang akan mengatur bagaimana damai yang terbaik daripada Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kita. Makanya saudara, mari saya mau ajak saudara menjadi pembawa damai. Dalam situasi ini saudara, jangan menjadi pembawa yang lain, tapi pembawa damai. Dari hal yang paling sederhana, saudara. Mari kalau kita menyebarkan berita. Nah ini kan ada satu semangat. Semangatnya sih bagus, saudara. Kalau ada berita, kita dengar, kita pengen forward, atau kita mau melanjutkannya ke orang lain. Tapi saudara, mari pastikan itu bukan berita hoax, saudara. Karena itu tidak akan mendatangkan damai. Atau saya percaya juga, sekalipun itu berita yang sebetulnya bukan hoax, berita benar. Tapi tidak semua berita kita perlu lanjutkan atau forward ke orang lain, saudara. Kalau berita itu tidak membangun, kalau berita tidak ada gunanya, bahkan mungkin bisa menambahkan keresahan, tidak perlu kita lanjutkan. Nah, saya tidak bisa memberikan secara detail ukurannya, tapi mari kita minta hikmat Tuhan. Tidak semua berita kita lanjutkan. Tapi juga yuk kita bisa membawa damai dengan kalau ada ketegangan, ada konflik. Bagaimana malah kita mengusahakan supaya terjadi damai, saudara. Saudara, saya percaya Tuhan tuh serius loh, saudara. Dalam menyuruh kita menjadi pembawa damai. Apa buktinya, saudara? Sebentar saya mau tunjukkan kepada saudara janji-janji Tuhan kepada orang-orang yang membawa damai. Dan saya yakin janji Tuhan ini semua saudara butuhkan. Yuk kita baca terlebih dahulu ayatnya, saudara. Ada 2 buah ayat janji Tuhan tentang orang yang suka membawa damai. Kita baca sama-sama dulu, saudara ya, sebelum saya jelaskan. Ayat yang pertama dari Mazmur 37. 2, 3. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Dan ayat yang kedua, saudara, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin, saudara-saudara. Saudara membutuhkan masa depan?
Saya yakin kita semua membutuhkan masa depan. Apalagi masa depan yang berasal dari Tuhan itu masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan janjikan buat siapa, saudara? Buat orang yang suka membawa damai. Saya percaya, saudara, kalau kita berjuang membawa damai, masa depan Tuhan semakin nyata. Saudara butuh bahagia? Pasti, saudara. Dan bagaimana kata firman Tuhan kita bahagia, saudara? Kalau kita mau jadi pembawa damai. Saudara bangga nggak kalau seseorang mengatakan, dia teman baik saya loh. Dia sahabat saya. Dia orang yang sangat dekat dengan saya. Apalagi kalau yang mengatakan orang yang terkenal. Orang yang saudara mempunyai dampak yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Saudara pasti semakin bangga kan. Dan Tuhan mengatakan orang yang suka membawa damai. Tuhan akan bangga mengatakan bahwa inilah anak-anakku. Yuk mari saudara, kita menjadi pembawa damai. Ini cara saudara menjadi berguna di saat ini, di masa ini, saudara. Ada dua hal sudah kita pelajarin. Menjadi pembawa doa, menjadi pembawa damai. Tapi belum selesai, saudara. Masih ada dua lagi, saudara. Yang ketiga, saudara. Yuk katakan sama-sama dengan saya. Menjadi pembawa kepedulian. Betul, saudara. Menjadi pembawa kepedulian. Kali ini, saya langsung mau mengajak saudara dulu membaca ayatnya. Bahwa betul ada perintah Tuhan. Bahwa kita harus menjadi pembawa kepedulian. Mari kita lihat ayatnya saudara, dan kita baca sama-sama saudara, dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Ya, kita baca sama-sama. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bukankah saudara, perintah ini sangat jelas? Saya rasa saya nggak perlu menjelaskan terlalu panjang. Perintah ini sangat jelas. Dikatakan saudara tadi, selama masih ada kesempatan. Saya yakin ini lagu muncul bukan kebetulan saudara. Saudara pasti sering dengar. Walaupun sayangnya, saya sering dengarnya menjelang pemakaman saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Tapi mari kita mau diingatkan saudara. Kalau hari ini saudara masih dipercayakan kehidupan, kalau hari ini saudara masih mendengarkan khotbah ini saudara, saudara diberikan kesempatan kepada Tuhan. Dan memang ayat mengatakan kan, selama masih ada kesempatan. Jadi perintah ini saudara bukan buat orang yang tidak punya kesempatan lagi. Tapi kalau saudara masih hidup, saudara berarti punya kesempatan. Dan kalau ada kesempatan, apa yang Tuhan mau saudara? Dikatakan marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Saya mau saudara tidak salah menangkap perintah ini. Kadang-kadang ada yang salah menangkap karena dikatakan terutama kepada kawan-kawan seiman. Jadi kita bilang, kita tolong saudara seiman saja. Salah saudara. Tuhan mau kita menolong semua orang. Setiap saat kita harus rindu menolong semua orang. Tetapi memang porsinya kita utamakan saudara seiman. Tapi kita harus mau menolong semua orang, saudara. Itulah sebabnya saya yakin bukan kebetulan, saudara. Di grup di mana saya menemukan tadi kata-kata mutiara yang pertama, yang tadi saya tampilkan kepada saudara-saudara. Di grup yang sama juga saya menemukan kata-kata mutiara yang kedua, saudara. Yuk, mari kita lihat sama-sama kata-kata mutiara yang kedua ini, saudara. Saudara, sebenarnya ada tambahannya, saudara ya. Tidak lihat sana, saudara katanya, ada banyak acara dibatalkan hari-hari ini. Tetapi ada banyak hal yang masih berlangsung. Dan saudara bisa lihat di sana. Pertama, ibadah online. Yang kedua, satu dengan Tuhan. Tapi yang menarik saudara, nomor 3, 4, dan 5 saudara, itu diingatkan kepada sesama. Karena memang Tuhan bilang, kita tidak bisa mengasihi yang tidak kelihatan Tuhan. Kalau kita tidak belajar mencoba dari kita mengasihi yang kelihatan sesama kita manusia. Dan coba kita lihat sekali lagi saudara, tampilan daripada PowerPoint-nya. Nomor 3, berdoa buat orang sakit, kita masih bisa kerjakan. Memperhatikan teman, kita masih bisa kerjakan. Tidak dibatalkan, saudara. Menolong orang lain, tidak dibatalkan. Dan yang paling bawah, menjadi gereja yang sesungguhnya. Apa itu gereja yang sesungguhnya, saudara? Gereja yang memancarkan kasih Tuhan. Saudara, mari kita mau menjadi orang yang menjadi pembawa kepedulian. Hari-hari ini, saudara, ini kesempatan buat kita menggenapi firman Tuhan. Jangan kita tinggal dalam ketakutan. Tapi mari kita
Cari kesempatan yang Tuhan berikan. Apa sih hal yang baik yang bisa kita kerjakan? Nanti setelah selesai khotbah ini ada pengumuman. Dan di klip pengumuman saudara akan melihat salah satunya apa saudara? Kita bersyukur. Ya, beberapa saudara seiman berinisiatif. Bekerja sama dalam kesatuan gereja lokal. Memberkati orang-orang sekitar kita yang terdampak. Khususnya secara ekonomi karena pandemi COVID-19 ini. Dan saya berharap dengan menyaksikan klip ini, saudara tertantang untuk melakukannya juga. Yuk, mari sama-sama saudara. Kita menjadi orang yang sangat berguna. Dan yang ketiga adalah menjadi pembawa kepedulian. Dan sekarang saudara, apakah hal yang terakhir yang saya yakin tidak kalah pentingnya, yang saudara rindu harus menjadi, karena Tuhan akan mampukan saudara, supaya saudara menjadi orang yang sangat berguna di saat-saat ini. Yang keempat dan yang terakhir, mari katakan sama-sama dengan saya saudara. Menjadi pembawa terobosan. Ya benar saudara, menjadi pembawa terobosan. Mungkin saudara berpikir, terobosan apa Pak John? Ya, itu pertanyaan yang wajar saudara. Tapi terlebih dahulu, saya mau ajak saudara baca sebuah ayat tentang janji Tuhan buat kehidupan kita setelah dia naik ke surga. Jadi saudara setelah dia naik ke surga, dia memberikan janji ini saudara. Yuk kita baca sama-sama saudara. Dikatakan begini, boleh kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Amin. Seringkali saudara kita perhatikan ayat yang ke-13 saja, yang mengatakan bahwa Tuhan itu akan mau menjawab apa yang kita minta dalam nama Tuhan. Tapi saudara, apa yang kita minta dalam nama Tuhan artinya harus bersepakat dengan apa yang Tuhan mau. Itulah sebabnya banyak doa nggak dijawab karena apa saudara? Kita nggak bersepakat dengan apa yang Tuhan mau. Yuk kita perhatikan sekali lagi, tolong ditampilkan ayatnya. Setelah dikatakan bahwa Tuhan bilang orang yang percaya sama Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang Tuhan lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wow, dahsyat loh saudara. Saudara, yang Tuhan lakukan tuh menyembuhkan orang sakit. Yang Tuhan lakukan itu saudara, yang buta menjadi celik, yang lumpuh berjalan. Yang Tuhan lakukan itu saudara, badai, gelombang yang menakutkan menjadi tenang. Dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Belasan ribu orang bisa makan, masih sisa 12 bakul. Berarti saudara, kita akan melakukan sebuah perkara-perkara yang secara akal manusia terobosan. Bahkan Tuhan bilang, yang belum dilihat, belum tercatat di Alkitab, saudara bahkan bisa, dan saudara dan saya bahkan bisa melakukannya saudara. Berarti saudara jelas di sini, Tuhan mau kita menjadi pembawa terobosan. Saya mau mengajak saudara-saudara, yuk saudara, sementara kita dalam tanda kutip saya boleh katakannya, dipaksa lebih banyak bekerja dari rumah dalam situasi ini. Dipaksa lebih banyak berdiam dan merenungkan. Saya mau mengajak saudara, kita pikirkan terobosan. Saya yakin saudara, kita semua sedang membutuhkan terobosan. Contoh, ada di saudara membutuhkan terobosan ekonomi. Karena saudara lewat situasi ini sudah dirumahkan dengan gaji yang dikurangin, bahkan gaji yang stop sama sekali. Atau saudara yang pengusaha, mungkin usaha saudara sedikit melambat, pemasukan berkurang. Tapi saya percaya ada terobosan saudara. Saya bersyukur mendengarkan 2 kesaksian saudara ya. Bahwa ada orang yang memikirkan bagaimana dia seorang pengemudi online saudara. Dia tidak lagi dapat penumpang yang mau naik di mobil dia. Tapi saudara, dia cari terobosan. Dia mau menerima pengantaran barang. Dan yang terjadi apa saudara? Dia bersaksi kepada istri saya bahwa dia mengalami pemasukannya lebih baik daripada dia membawa penumpang. Terobosan terjadi. Dan masih banyak terobosan yang lain saudara. Saudara, saya rindu lewat situasi ini, saudara mungkin anak-anak muda sebagai contoh. Mungkin saudara memikirkan untuk apa ya potensi bakat yang saya punya. Mungkin saudara punya bakat musik, bakat melukis,
atau bakat-bakat yang lain yang saudara belum asah, bakat berbahasa lain saudara. Mari kita mau asah dan nanti setelah lewat semua ini saudara melihat terobosan. Saya boleh menemukan bakat yang lain dan bakat saudara akan membawa dampak yang luar biasa buat kehidupan saudara-saudara sekalian. Atau juga saudara mungkin mendengar orang-orang yang memikirkan ya untuk memproduksi sesuatu. Saya kemarin mendengar ada anak muda yang mau memproduksi salah satu alat APD atau alat pelindung diri yang dibutuhkan oleh para tenaga medis. Dan dia bisa menghasilkan produk itu, saudara. Kenapa? Karena di masa-masa ini dia mau pikirkan terobosan yang dia bisa kerjakan. Yang terakhir dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya, mari kita menjadi pembawa terobosan, saudara. Saudara, jangan izinkan saat-saat ini di mana seolah-olah kita kok terbatas ya. Kita kok nggak bisa berbuat banyak hal. Saudara langsung mengatakan, jadi saya nggak berguna ya hidup saya. Enggak, saudara. Tuhan belum merubah firman-Nya. Saudara bisa menjadi orang yang sangat berguna. Dengan bagaimana saudara meneladani Apolos. Dan saya mau rangkum khotbah saya tampilkan sekali lagi saudara. Minimal ada 4 hal yang saudara bisa lakukan. Ya, saudara bisa lihat dalam PowerPoint yang saya tunjukkan. Saudara bisa menjadi pembawa doa. Saudara bisa menjadi pembawa damai. Saudara bisa menjadi pembawa kepedulian. Saudara bisa menjadi pembawa terobosan. Amin dan amin, saudara. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Saya mau mengajak saudara, sebelum kita tutup dalam doa. Yuk, mari jangan biarkan saudara merasa nggak berguna. Nick Vujicic mengatakan, adalah sebuah kebohongan dari iblis. Kalau saudara mendengar suara, engkau tidak berguna saat ini. Mari saudara percaya, saudara bisa menjadi orang yang sangat berguna. Dan setelah saya doa dan selesai ibadah online ini, saya mau mengajak saudara sekali lagi seperti minggu lalu saudara. Ambil waktu diskusi dengan keluarga saudara, atau dengan teman saudara, dengan family saudara, di mana saudara mengikuti ibadah online ini. Mari diskusikan bagaimana saya bisa berguna. Bagaimana saya bisa berguna dalam kepedulian. Bagaimana saya bisa berguna dalam membuat terobosan. Dan poin-poin yang lain. Tuhan memberkati. Kita mau berdoa saudara, mengakhiri khotbah hari ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba berdoa, biar semua yang mendengarkan firman-Mu ini menyadari bahwa apapun kondisi kehidupan saat ini, walaupun banyak keterbatasan, tapi tidak pernah menghalangi untuk kami boleh menjadi orang yang sangat berguna seperti Apolos. Tuntun kami Tuhan, menjadi pembawa doa, mendoakan situasi ini dan melihat terobosan. Tuntun kami Tuhan, menjadi pembawa damai, hanya menyebarkan berita-berita yang membangun. Tuntun kami Tuhan, menjadi pembawa kepedulian. Biarlah kami diberikan hikmat, kebijakan bagaimana kami boleh menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Dan akhirnya, yang tidak kalah penting, tuntun kami lewat Roh Kudus-Mu. Kami boleh menjadi pembawa terobosan. Ada hal-hal yang akan kami kerjakan, yang membuat kami akan merasa wow, terkejut. Karena kami boleh melakukan hal ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan semua doa ini. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu dalam kesempatan selanjutnya. Hello Disciples, selamat pagi, semangat pagi. Welcome home bagi para Disciples dimanapun kalian berada. Walaupun kita terpisah oleh jarak dan waktu, saya percaya kasih karunia Tuhan gak pernah meninggalkan teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan 4 pengumuman penting bagi para Disciples. Informasi yang pertama yaitu mengenai sensus online yang diadakan melalui link di bawah ini. Dan pastikan Bapak Ibu yang belum pernah mengisi untuk diisi linknya karena kita akan mau mendukung pembaharuan data gereja kita. Dan percayalah data kalian aman di tangan kami. Kemudian informasi yang kedua adalah mengenai doa bersama. Kita akan mengadakan doa bersama tapi bukan di sini bersama saya tapi di rumah kalian masing-masing. Dimulai dari tanggal 19 Maret hingga tanggal 11 April. Setiap jam 9 malam hingga 9.15 malam dan akan ditutup pada hari Paskah nanti tanggal 12 April untuk memperingati kuasa kebangkitan Kristus yang mengalahkan segalanya. Setiap hari doanya akan dikirimkan melalui WhatsApp ataupun grup dan di grup Lope bagi teman-teman DC Youth.
Informasi yang ketiga yaitu mengenai WhatsApp dari DCC. Bagi kita semua untuk mempermudah mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari DCC, bisa menyimpan nomor WhatsApp kami di 0881 1207 342. Dan bagi anak-anak muda yang masih gaul atau orang-orang tua yang masih gaul, bisa follow Instagram kami di @dcc_taman_surya. Kemudian informasi keempat mengenai pembacaan ayat The Journey. DCC Taman Surya selama seminggu ke depan akan dimulai dari Kitab Roma pasal 10 hingga Kitab 1 Korintus pasal 7. Berikut adalah 4 informasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Bapak Ibu, setelah kita mendengar firman Tuhan, berapa banyak yang di rumah yang diberkati. Kita akan sama-sama menutup ibadah kita pada minggu pagi ini. Dan saya akan membacakan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau tadi puji-pujian mengatakan bahwa Ia menyediakan segala sesuatunya, maka hari ini Bapak Ibu, Tuhan menjagamu, Tuhan menghiburmu kemanapun kau pergi. Ingat dalam kitab Amsal dikatakan hati yang gembira adalah obat. Kalau hari ini bangsa kita dilanda sakit penyakit, Tuhan mau kita tetap bersuka cita, kita tetap sehat, yaitu dengan hati yang gembira. Rasa takut, kecewa, khawatir menyebabkan tubuh kita lemah dan imun kita turun. Oleh sebab itu firman Tuhan ya dan amin. Kita diminta untuk percaya sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Anda percaya maka mukjizat itu terjadi. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Yang di rumah ikuti saya menyanyi dengan sungguh-sungguh dan percaya dengan iman Allah jaga engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita memberkati bangsa ini dengan shalom, shalom. Raja damai turun atas bangsa Indonesia, menghalau segala sakit penyakit, menghalau segala duka nestapa, menghibur mereka yang berduka. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu sudah Engkau tabur, dan kami percaya dengan iman bahwa Engkau akan bertindak bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi bangsa kami. Engkau akan tolong, lindungi, jaga Bapa, dan membatasi penyebaran virus Bapa. Kami percaya kuasa-Mu lebih dahsyat dari segala sesuatu. Darah-Mu lebih dahsyat dari sakit penyakit. Engkau sudah melunasi di kayu salib. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini kami memohon kebaikan-Mu, kemurahan-Mu melingkupi keluarga-keluarga yang ada di gereja Indonesia ini, khususnya di GPKDI Taman Surya. Kami percaya Bapa, kebaikan-Mu melingkupi kami semua. Maka itu terimalah berkat Tuhan.
Kiranya jikalau engkau baik-baik mendengar firman Tuhan dan pandanganmu lurus ke depan dan engkau tidak menengok ke kiri ke kanan, maka engkau akan berhasil beruntung. Engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor, engkau akan naik tidak turun. Kiranya kasih sayang Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati engkau dan saya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.